Dalam debat kali ini, Luga Tambunan membuat Aristo terdiam tidak berdaya. Apalagi mereka-mereka ini suka sekali mengambil ayat Alkitab di luar konteks, sehingga ketika dijelaskan konteksnya, ya, orang-orang seperti Aristo ini tidak memiliki argumen lagi. Nah, Luga Tambunan dan Aristo dalam satu diskusi ataupun debat. Nah, Luga Tambunan sudah sangat senior dalam dunia debat lintas agama. Dia sudah sangat paham bagaimana karakter-karakter dari lawan debatnya. Nabi itu dibutuhkan di saat belum ada saksi mata. Misalnya zaman perjanjian lama kan Tuhan belum turun. Nah, ini Yesus sudah turun. Nah, sekarang kalau abang katakan bahwa kesaksian orang Yesus adalah nabi, di sini ditulis Yesus adalah Tuhan, di dalam berarti di sini juga diragukan juga Yesus adalah Tuhan karena hanya kesaksian manusia. Kalau abang tolak saksi sebagai nabi, berarti Yesus juga diragukan juga kredibilitasnya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau kemudian dikatakan bahwa Yesus bisa mengusir setan, buktinya Yesus dibawa oleh iblis. Artinya Yesus tidak dapat mengusir setan, terbantahkan bahwa di situ Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa Yesus terangkat ke langit bukan ke surga, gitu loh. Nah, kalau kemudian Yesus terangkat ke langit, artinya Yesus tidak bertahta di surga dan kerajaan itu tidak ada. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus punya kerajaan itu di sorga. Nah, karena tidak sesuai dengan original text, maka Yesus tidak punya kerajaan dan tidak bertahta di sorga. Yesus berada di langit sesuai dengan petunjuk Muhammad SAW. Itu yang seterusnya. Kemudian, di dalam konteks ketika Yesus dicobai iblis di Matius pasal 4 ayat 10, di sana jelas dikatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah kau iblis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sana adalah sebuah kata perintah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi bagaimana menurut Bang Luga ya merespon apa yang saya sampaikan ini? Gawat udah jadi pelari namanya. Sadis. Oke ya. Jadi gue tanya sama Loristo, memang ya, Muhammad emang tahu dia siapa Yesus? Benar gak dia tahu siapa Yesus? Tahu. Tahu. Sekarang gue tanya. Suku Yesus, Muhammad, suku Yesus berasal dari suku apa? Sudah saya katakan bahwa suku Yesus itu datang dari suku Yehuda. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Mana ayat? Oh, Al-Quran dong. Jangan lo jontek Alkitab gua. Enak aja lo. Ya, jadi sudah lo jangan comot kitab gua. Sekarang dari Quranmu sendiri lo tanya, masa lo numpang sama gua sih? Yesus dari suku apa? Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu dari Bani Israel, suku. Suku apa yang gua tanya? Suku apa? Sukunya suku apa? Suku Yehuda. Suku Yehuda lo tahu dari sini, Ucok. Aduh. Al-Quran nih Bang ya, saya kasih tahu abang nih, ya saya ambil. Al-Quran dan Bible itu sama-sama menginformasikan ya bahwa Bani Israel itu adalah suku Yesus. Jadi kalau kemudian Al-Quran mengatakan Bani Israel, maka sudah jelas tidak akan meleset bahwa Yesus Kristus itu salah. Bani Israel. Begitu Bang. Gini ya, gue bilang gini, dengerin baik-baik. Ini kan beda, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Silakan. Apa yang kemudian membedakan kedua kitab ini? Al-Quran kitab suci saya dan ini kitab suci Bang Luga Tambunan. Ya. Apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan itu adalah isi di dalam. Sama-sama berbahan baku kertas, tetapi yang menjadi masalah isi daripada di dalam kedua kitab ini. Nah, saya katakan dengan tegas bahwa Al-Quran kitab suci saya tidak ada suku Yesus. Suku Yesus adalah suku Yehuda, Bani Israel. Mana ayatnya? Ayat di Al-Qurannya mana? Banyak ayatnya. Nggak ada ayatnya. Ngarang lo. Muhammad tuh nggak tahu Yesus kalau suku Yehuda.
Lu tahu dari Alkitab. Apa isinya? Apa isinya? Aku adalah seorang nabi Bani Israel yang kemudian diberikan kitab suci Al-Quran. Suku apa? Israel itu punya dua. Lu tahu yang suku Yehuda tuh dari Alkitab gua lo tahu. Lu jangan ngarang. Bani Israel. Lu cuma tahu gak? Iya, Bani Israel itu ada 12 anak. Si Israel itu punya 12 anak. Suku apa Yesusnya? Yesus itu Bani Israel. Bani Israel itu suku, bukan bangsa. Suku Yesus itu salah loh. Masa Bani Israel katanya suku? Bani Israel itu bangsa. Sukunya 12. Saya kasih tahu, Muhammad dan Yesus alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sama-sama bangsa Arab. Sukunya yang berbeda. Yesus suku Israel, Bani Israel. Bani itu suku. Muhammad salah. Muhammad. Oke. Sukunya suku Quraisy. Bani Israel adalah bangsa Arab. Yesus dan Muhammad satu bangsa, beda suku. Yesus suku Bani Israel, Muhammad Bani Quraisy. Satu bangsa Arab, berbeda suku. Oke. Sekarang gue jawab ya. Kenapa gue tanya Yesus berasal dari suku apa? Kenapa gue tanya? Gue harus jelaskan biar lo ngerti. Kita harus tahu Yesus berasal dari suku Yehuda. Kenapa? Cuma Alkitab yang memberikan keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda. Al-Quran tidak memberikan keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda. Hanya menyebut Yesus dari bangsa Israel. Kenapa Al-Quran tidak mau memberitahukan Yesus berasal dari suku Yehuda? Kenapa? Tahu nggak? Nanti ketahuan kalau Yesus itu Tuhan. Ketahuan nanti. Dari mana tahunya? Coba. Diam dulu. Yehuda itu dengarin. Yehuda itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Dia akan memegang tongkat pemerintahan sebagai raja dan berkuasa atas segala bangsa. Itulah nubuatan Tuhan terhadap suku Yehuda. Jadi yang akan menguasai dunia ini sebagai raja itu adalah suku Yehuda. Nah, makanya Yesus harus dilahirkan dari keturunan Daud. Karena Daud itu adalah raja berasal dari Yehuda. Kenapa Yesus harus lahir berasal dari keturunan Daud? Makanya ada sebutan Yesus itu adalah anak Daud di Matius 22. Karena Yesus harus berasal dari keturunan raja. Kenapa dia harus keturunan raja? Karena dia adalah seorang raja. Kenapa dia harus jadi seorang raja? Mau tahu alasannya kenapa Yesus harus menjadi seorang raja? Karena dari dulu cita-citanya Tuhan, tahu nggak cita-citanya Tuhan? Itu pengen jadi raja di Israel. Itu ada di 1 Samuel 7 pada waktu bangsa Israel minta raja. Tuhan, kami mau raja. Tolong berikan kami raja. Waktu di zaman Raja Saul. Tuhan marah. Kurang ajar. Lu ngapain lu minta raja? Gue pengen jadi raja di sini. Kenapa lu tolak gua? Kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu yang pengen menjadi raja di Israel itu dari dulu cita-citanya Tuhan. Tapi bangsa Israel selalu menolak. Gue gak pengen lu jadi raja. Gue mau jadi raja-raja biasa. Ntar. Jadi karena Tuhan pengen jadi raja di Israel, maka Tuhan berjanji menubuatkan kedatangan Mesias. Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Kenapa bukan dari keturunan Muhammad Mesias datang? Karena Yehuda itu sudah dinubuatkan memegang tongkat kerajaan. Nah, lalu setelah Mesias lahir di Matius 16 ayat 28, semua ayat di Matius sampai Yohanes di keempat Injil, semuanya Yesus mengaku raja Israel. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan tertulislah Raja Israel. Kenapa harus Raja Israel ditulis? Karena Tuhan itu yang pengen menjadi raja di Israel. Coba lu buka nih 1 Samuel nih. 1 Samuel ayat 7 dikatakan, aku yang pengen menjadi raja di Israel. Pada waktu bangsa Israel minta raja. Itu loh. Jadi kalau Yesus mengaku raja, Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari atas. Pertanyaannya, di ayat mana Yesus mengaku nabi di 4 Injil ini, di ayat mana? Paling lo kasih ayat, inilah pada waktu Yesus jalan ke Yerusalem, maka orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu pendapat orang yang ada di pasar. Di pasar itu banyak
orang gelandangan, tukang sayur, tukang somai, para pengamen, mereka lah yang mengatakan inilah Nabi Nazaret. Wajar orang yang ada di pasar ngasih pendapat, tetapi bukan berarti itu pengakuan Yesus. Menurut Yesus siapa dirinya? Nih gue bacain Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 28 ya. Nih. Nih, Matius 16 ayat 28. Aduh, sorry. Ya, saya sambil Ya, menunggu Abang anak buka. akan tetapi anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan gua, kenapa lo tiba-tiba lo bilang dia nabi? Dari mana dasarnya lo bilang nabi? Ayo, silakan. Yohanes pasal 7 ayat 40. Yesus adalah Oke. seorang nabi. Ya, silakan dibuka ya. Di Yohanes pasal 7 ayat pasal 7 ayat 40, Yesus seorang nabi. Begitu ya. Tahan dulu. Gua bacain. Yohanes 7 ayat 40. Yohanes 7 ayat 40. Ayat 40. Beberapa Yesus seorang orang nabi. Ntar dulu, Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara banyak orang banyak itu mendengarkan perkataan itu, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ini pendapat siapa? Pendapat dia. Ini pendapat orang, bukan pendapat Yesus. Artinya kalau demikian, berarti Alkitab bukan firman Tuhan, melainkan firman orang. Dengerin. Beberapa orang di antara mereka banyak mendengarkan mereka berkata dia ini adalah nabi. Yang lain berkata ia adalah Mesias. Ia adalah Mesias. Mesias itu raja. Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama Tanak itu adalah banyak kemudian yang dinantikan Mesias bukan hanya Yesus. Mesias di dalam Salah. Mesias itu cuma satu, tatanya duduk sebelah kanan Allah. Kok jadi Mesias yang diurapi memang banyak, tapi Mesias itu raja cuma satu. Nah, sekarang kok jadi Mesias banyak sih? Mesias itu Masyak diurapi. Yang diurapi. Iya, diurapi. Yang diurapi itu adalah ketika orang itu diurapi. Yohanes sang pembaptis mengurapi Yesus. Kalau Yesus diurapi oleh Yohanes, artinya Yesus bukan Tuhan. Kemudian berdasarkan petunjuk Yohanes pasal 7 ayat 40, Yesus adalah seorang nabi. Kalau kemudian itu kalau dikatakan bahwa ini adalah itu hanya ucapan manusia, artinya kredibilitas daripada Bible ini bukan firman Tuhan, melainkan ucapan manusia. Oke, bro? Gini, Alkitab ini adalah kesaksian, bro. Kesaksian, tahu nggak artinya kesaksian? Misalnya lo ngeliat kejadian, lo tulis Alkitab 4 Injil itu adalah kesaksian dari rasul-rasul. Kalau Perjanjian Lama itu adalah kitab para nabi. Ada perbedaan kitab para nabi dengan kitab kesaksian. Nah, kitab kesaksian ini adalah kejadian yang udah di depan mata. Kalau udah kejadian di depan mata, itu nggak butuh nabi. Misalnya gini, contoh gue ngeliat lo nih pakai baju merah. Perlu nggak gue tanya Tuhan, si Aristo ini pakai baju merah. Gue panggil dulu nabi, woi nabi, gue mau nanya nih, si Aristo pakai baju merah. Kata Tuhan, ini orang gila nih. Udah lo lihat pakai mata lo, pakai lo nanya lagi. Jadi kalau udah Yesus di depan mata, ngapain butuh nabi? Kalau misalnya rasul-rasul nanya gini, Tuhan, siapa sih Yesus? Kata Bapak dari sorga, orang gila, lu udah di depan mata lu pakai nanya gua lagi. Jadi kalau udah kejadian di depan mata, itu nggak perlu nanya nabi, butuh saksi mata. Inilah saksi matanya. Saksi mata itu kuat sama dengan nabi, karena saksi mata itu lo ngeliat sendiri. Bentar. Nabi itu dibutuhkan di saat belum ada saksi mata. Misalnya zaman Perjanjian Lama kan Tuhan belum turun. Nah ini Yesus sudah turun. Nah sekarang kalau abang katakan bahwa kesaksian orang Yesus adalah nabi, di sini ditulis Yesus adalah Tuhan di dalam berarti di sini juga diragukan juga Yesus adalah Tuhan karena hanya kesaksian manusia. Kalau abang tolak sebagai nabi, berarti Yesus juga diragukan juga kredibilitasnya sebagai Tuhan. Sekarang gue tanya. Abang tolak sebagai nabi. Oke. 12 rasul mengatakan Yesus raja atau nabi? 12 rasul mengatakan Yesus. 12 rasul. Ayo.
rasul murid Yesus tidak pernah kemudian mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana bukti Salah ayatnya? lo, salah lo. Ini kitab Wahyu loh. Ini kitab Petrus, 2 Petrus 2 ayat 16, gue baca ini 2 Petrus 2, ini kitab Petrus ya, Petrus saksi mata loh. Bukan. Petrus mengatakan kami telah melihat dia datang sebagai raja. Yohanes saksi mata. Yohanes juga menulis dalam kitab Wahyu dia adalah raja. 12 rasul bilang Yesus adalah raja. Rasul Paulus bilang adalah raja. Kenapa lo jadi nabi? Kalau Yesus adalah raja, buktikan mana kerajaan Yesus di dunia. Yesus kan berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia Tuhan. Selesai kok, gimana sih lo? Nanti dia mau datang sebagai raja. Iya, nanti kan dia udah nanti gua datang kedua kali turun di Bukit Zaitun. Tunggu aja bentar lagi dia mau datang sebagai raja. Yesus datang kedua kali di Wahyu pasal 1 ayat 9. Itu mengatakan Yesus datang kedua kali di pulau sebagai raja. Yerusalem. Bukan di Bukit Zaitun, Zakaria 14. Zakaria 14 mengatakan Yesus akan turun di Bukit Zaitun sebagai raja. Sampai sekarang, habis dah. Sekelompok kaum Montanis itu tidak menemukan kerajaan di Yerusalem di Pulau Patmos. Artinya nanti dia mau datang. Ini kan dia belum datang. Kalau dia nanti turun di Bukit Zaitun, maka lo habis. Wahyu bentar lagi dia mau datang sebagai raja. Nggak dihentikan sampai pagi. Wahyu pasal 1 ayat 9 tidak terbukti. Tidak terbukti kerajaan Yesus. Kan Yesusnya belum datang. Nanti kalau udah datang Yesusnya baru lo berani ngomong kayak begitu, lo dibakar langsung muka lo. Yesusnya belum datang, bentar lagi datang. Yesus bilang gue campakan lo ke dapur api lo. Aduh. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber yang memang luar biasa ya kan, sekali-sekali ya. Ini Oke kawan-kawan, kalian sudah saksikan si Aristo ini muka tembok, tapi bukan tembok rumah ini, itu tipis. Dia tembok Cina, panjang itu kan, tebal berapa meter itu. Itulah mukanya si Aristo. Kalau tembok rumah ini paling berapa lainnya? 30 cm. Kalau tembok Cina itu kawan tidak tahu berapa ya. Kawan-kawan, dia ngotot. Sudah jelas di Al-Quran tidak ada dikatakan Nabi Isa itu dari suku apa, dari Bani Israel. Dia bilang bahwa Nabi Isa dari suku Israel. Israel itu adalah suku, bagian dari bangsa Arab. Saya heran. Aneh kan? Setelah itu dia ngotot, apa sih salahnya dibilang dia? Iya betul, di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa itu adalah dari suku Yehuda. Di sini saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya di sini hanya meluruskan tentang ajaran Alkitab yang dibengkokkan supaya orang Kristen tidak bingung ataupun tersesat ya. Nah, bagi kalian yang melihat channel ini, bagikan video ini ke rekan-rekan sesama Kristen ataupun di mana orang Kristen berada ya, supaya mereka bisa teredukasi. Nah, oke, kita bahas. Alkitab sering disebut sebagai kitab saksi mata karena banyak isinya didasarkan pada kesaksian langsung dari orang-orang yang mengalaminya, guys ya. Nah, dalam Perjanjian Lama banyak peristiwa sejarah Israel dicatat oleh nabi-nabi dan penulis lainnya yang hidup pada zaman tersebut. Nah, contohnya kitab-kitab seperti Samuel, Raja-Raja, dan Tawarikh mencatat kejadian politik ya dan spiritual yang dialami oleh bangsa Israel, teman-teman. Dalam Perjanjian Baru, saksi mata memainkan peran yang sangat penting. Kitab-kitab Injil khususnya ditulis oleh orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi atau mendapatkan informasi langsung dari mereka menjadi saksi hidup karya Yesus Kristus. Misalnya Matius dan Yohanes adalah 2 dari 12 murid Yesus dan mereka menulis berdasarkan pengalaman mereka sendiri bersama Yesus ya teman-teman. Nah, Lukas, seorang sejarawan dan dokter, meneliti dengan cermat kesaksian para saksi mata untuk menyusun Injilnya. Kitab Kisah Para Rasul juga menceritakan kejadian yang dialami para rasul setelah Yesus naik ke surga. Nah, dengan demikian, Alkitab dianggap sebagai kitab saksi mata karena banyak bagian dari isinya yang didasarkan pada kesaksian langsung atau sumber-sumber yang sangat dekat dengan peristiwa yang dicatat. Ini memberikan dasar historis yang kuat bagi
banyak narasi dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, salah satu saksi Yesus Kristus adalah murid Yesus bernama Yohanes. Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Ia memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Yesus sehingga banyak dari pengalamannya tercatat dalam Alkitab. Yohanes memiliki Injil Yohanes yang memberikan pandangan unik tentang kehidupan, ajaran, dan mujizat Yesus Kristus. Nah, Yohanes juga menulis 3 surat. Nah, ada surat 1, 2, dan 3 Yohanes ya teman-teman. Nah, dan kitab Wahyu yang berisi penglihatan tentang akhir zaman. Nah, sebagai saksi mata, Yohanes melihat langsung mujizat Yesus seperti mengubah air menjadi anggur dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, ia juga hadir pada saat-saat penting, termasuk perjamuan terakhir dan penyaliban Yesus. Nah, kesaksian Yohanes memberikan bukti yang sangat-sangat kuat kehidupan dan pekerjaan Yesus, dan tulisannya membantu membentuk dasar iman kita sebagai orang-orang Kristen.